Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Atik Maulaya, mahasiswa hukum keluarga di IAIN Samarinda. Sekarang, saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya mengenai cara memparafrasakan sebuah kutipan. Lalu, apakah kalian sudah tahu apa itu parafrasa? Parafrasa juga bisa diartikan sebagai tindakan menyampaikan ulang suatu kutipan, kalimat, atau pendapat orang lain menggunakan bahasa atau kata-kata yang kita ciptakan sendiri, sehingga kita tidak perlu menggunakan kutipan langsung. Dengan catatan, kita tidak mengubah makna pada kutipan tersebut. Biasanya, parafrasa diperlukan penulis untuk mendukung ide atau gagasan mereka. Maka dari itu, meskipun penulis sudah memparafrasakan sebuah kutipan atau informasi yang ia dapat, tetapi masih wajib baginya untuk memasukkan sumber yang jelas pada tulisannya. Baik, selanjutnya kita memasuki materi inti, yaitu langkah-langkah memparafrasakan suatu kutipan. Langkah yang pertama adalah memeriksa kutipan. Dalam memeriksa bahan kutipan pun mempunyai beberapa cara. Yang pertama, pilihlah sebuah kutipan yang benar-benar penting untuk mendukung ide-ide Anda, dan fokuslah pada poin-poin penting pada informasi. Jadi, jangan sampai Anda mengambil suatu informasi yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Anda juga bisa mengambil suatu kutipan yang mendukung gagasan Anda secara langsung, seperti data statistik yang sesuai dengan masalah yang Anda tulis. Yang kedua, catatlah argumen utama dan detail pendukung di sebuah kutipan atau informasi tersebut, sehingga menghasilkan makna atau arti secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Memasuki cara yang ketiga, yaitu jangan memparafrasakan kutipan yang memiliki makna khusus, karena jika Anda memparafrasakan sebuah kutipan atau pendapat orang lain yang memiliki makna khusus, dikhawatirkan Anda akan mengubah makna yang ada pada kutipan tersebut. Contohnya kutipan langsung pada kata-kata Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jika kita menemukan sebuah kutipan yang seperti itu, kita tidak perlu memparafrasakannya. Tidak hanya itu, memang Anda akan lebih baik jika menggunakan kutipan langsung pada kata-kata para tokoh penting. Selanjutnya, memasuki langkah yang kedua untuk memparafrasakan sebuah kutipan, yaitu ciptakan kata-kata, bahasa, atau cara penyampaian Anda sendiri. Untuk hal ini juga memiliki beberapa cara. Yang pertama, pahami dulu sebuah informasi, kutipan, ataupun kalimat yang akan Anda parafrasa. Pahami, lalu cobalah untuk menyampaikan ulang menggunakan versi Anda. Ketika Anda ingin memparafrasakan sebuah kutipan ataupun informasi, Anda tidak cukup hanya mengganti beberapa kata dengan sinonimnya, sebab itu akan masih dianggap sebagai plagiarisme. Anda perlu mengubah struktur kalimat secara keseluruhan, dan cobalah untuk menyampaikan sesuai dengan versi Anda. Contohnya seperti ini. Tadi malam, ayah tidak bisa tidur karena suara burung beo yang berisik. Anda bisa merubah seperti ini. Karena suara burung beo yang berisik, ayah terjaga tadi malam. Selanjutnya, pastikan parafrasa yang Anda buat memiliki makna yang sama dengan kutipan asli, dan pastikan juga bahwa parafrasa Anda masih menampilkan poin-poin utama yang ingin disampaikan penulis asli. Jangan sampai Anda merubah sedikit pun makna yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, jangan menggunakan kutipan pada parafrasa yang telah Anda buat, karena Anda sudah menggantinya, jadi hal itu tidak perlu dilakukan.
tapi berilah kutipan pada kata-kata yang unik yang menunjukkan maksud asli dari isi kutipan tersebut. Kita memasuki langkah ketiga, yaitu langkah terakhir untuk memparafrasakan sebuah kutipan, yaitu memasukkan sumber kutipan. Dalam hal ini juga mempunyai beberapa cara. Yang pertama, periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Agar tulisan Anda mendapat respon yang baik, Anda harus mengikuti panduan gaya kutipan yang diusulkan instruktur. Adapun gaya kutipan yang sering kita jumpai adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Gaya kutipan MLA menggunakan tanda kurung yang berisi nama penulis beserta nomor halaman. Sedangkan gaya APA itu menggunakan tanda kurung yang berisi nama penulis beserta tahun penerbit. Sedangkan untuk Chicago Style menggunakan catatan kaki yang diawali dengan nomor 1 sampai dengan seterusnya. Untuk contoh lengkapnya seperti ini. Selanjutnya, buatlah halaman karya dan halaman referensi untuk APA. Untuk Chicago Style, Anda harus menggunakan bibliografi. Nah, jadi itu semua adalah cara-cara bagaimana kita memparafrasakan suatu kutipan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.